Di balik megahnya istana Astina, tersembunyi bara yang tak terlihat. Duryodana berdiri di hadapan singgasana emas. Matanya menyala seperti api yang tak pernah padam. Sejak kecil ia hidup dalam bayang para Pandawa. Ia merasa haknya dirampas, kehormatannya diinjak. Baginya, dunia hanya mengenal dua hal: berkuasa atau dihancurkan. Dan ia memilih untuk menguasai, meski harus menukar darah dengan tahta. Di sudut ruangan, angin malam berembus pelan, seolah membawa pertanda bahwa ambisi yang membakar akan berakhir menjadi abu. Di ruang sunyi yang hanya diterangi cahaya lilin, Gandari duduk bersila. Kain putih menutup matanya, simbol kesetiaan pada suami dan penderitaan yang ia pilih sendiri. Namun malam itu, hatinya terasa gelisah. Ia merasakan perubahan dalam jiwa putranya. "Anakku," ucapnya lirih ketika Duryodana datang. Kemenangan yang lahir dari kebencian tidak akan pernah membawa kedamaian. Tangannya meraba wajah putranya dengan kasih yang tulus. Ia tak bisa melihat wajah Duryodana, tapi ia bisa merasakan kegelapan yang tumbuh di dalam hatinya. Namun Duryodana menarik tangannya dengan kasar. "Ibu terlalu lemah." Suaranya menggema. Dunia ini tidak dimenangkan dengan doa, tapi dengan kekuatan. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pedang. Untuk pertama kalinya, Gandari merasakan jarak yang begitu jauh dengan anak yang ia lahirkan. Duryodana pergi meninggalkan ruangan. Langkahnya tegas, tanpa menoleh sedikit pun. Dan di ruangan yang sunyi itu, seorang ibu menyadari ia mungkin telah kehilangan putranya, bahkan sebelum perang dimulai. Malam semakin larut. Gandari bersujud dalam keheningan. Air matanya jatuh membasahi lantai batu istana. Ia tak lagi berdoa untuk kemenangan. Ia berdoa untuk keadilan. "Jika anakku memilih jalan kegelapan, maka biarlah takdir sendiri yang menghakiminya." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Langit Astina memerah. Petir menyambar seolah menjawab sumpah seorang ibu. Doa itu berubah. Bukan lagi perlindungan, melainkan kutukan yang mengguncang langit. Kutukan itu menjelma menjadi perang besar Bharatayuda. Tanah Kanaseruks dipenuhi teriakan, darah, dan debu kematian. Saudara melawan saudara. Guru melawan murid. Sahabat berubah menjadi musuh. Di tengah kekacauan itu, Duryodana berdiri gagah dengan gada di tangannya. Ia merasa inilah takdirnya, takhta yang diperjuangkan dengan nyawa. Namun setiap langkahnya di medan perang seakan semakin mendekatkannya pada akhir yang tak bisa dihindari. Sebelum perang, Gandari pernah membuka kain penutup matanya. Tatapannya memberi kekuatan luar biasa pada tubuh Duryodana. Kulitnya menjadi kebal, sekuat baja. Tak satu pun senjata mampu menembusnya. Namun kesombongan membuatnya menolak nasihat terakhir. Ia menutup bagian tubuhnya karena malu. Dan disitulah takdir menyimpan celah. Sehebat apapun perlindungan seorang ibu, takdir akan selalu menemukan titik lemahnya manusia. Di senja yang memerah seperti darah, tubuh Duryodana akhirnya terjatuh. Gadanya terlepas. Ambisinya runtuh bersama debu perang. Langit yang dulu diguncang kutukan, kini sunyi. Gandari datang perlahan. Ia berlutut di samping tubuh putranya. Tangannya menyentuh wajah yang dulu ia bela dengan doa. Kini wajah itu dingin. Tangisnya tak lagi terdengar sebagai kutukan, tapi sebagai ratapan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Astina tetap berdiri. Perang telah usai. Namun luka di hati Gandari tak akan pernah sembuh. Dan dari kisah itu, dunia belajar satu hal. Ambisi tanpa restu ibu adalah jalan menuju kehancuran.